Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat setiap kita semua. Pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan tetap terus berharap terus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan biarlah melalui program ini terus mengalami pemulihan. Karena saya percaya betul bahwa firman Tuhan itu berkuasa saudara, ya kan? Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama ketika kita bangun, pertama-tama yang harus kita cari adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Ayo bersama-sama dengan saya kita melayani umat Tuhan lainnya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, baik WhatsApp atau WhatsApp group, ya kan, atau akun-akun sosial media lainnya, sehingga banyak umat Tuhan boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada banyak umat Tuhan juga boleh menikmati apa yang kita juga dapati melalui perenungan firman ini. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa sekalipun hari-hari ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan masalah kehidupan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak mau hidup berdasarkan perasaan-perasaan kami, tapi kami mau hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-25. Secara khusus Mazmur 22 ini tulis oleh Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tatkala dia merasa seakan-akan Tuhan jauh dari dia. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 22 ayat 25 bilang begini, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Perhatikan ayat ini. Sebab Tuhan tidak memandang hina, Tuhan tidak merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, aduh Tuhan kok seakan-akan jauh dari saya. Apa Tuhan gak mau tolong saya yang tertindas ini? Apa Tuhan gak mau tolong saya ketika saya merasa dipandang hina oleh orang-orang di sekeliling saya? No. Alkitab katakan melalui pemazmur, ia tidak memandang hina, ia tidak merasa jijik dengan kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia, perhatikan saudara ayat selanjutnya, ayat 25, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Bahkan dikatakan selanjutnya, ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi maksudnya pemazmur itu begini, jangan kita hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita. Aduh jangan-jangan Tuhan sedang jauh, aduh jangan-jangan Tuhan memandang hina saya nih ya. Aduh jangan-jangan Tuhan jijik melihat kesengsaraan saya orang tertindas. Aduh jangan-jangan Tuhan begini. Hei, jangan hidup berdasarkan jangan-jangan saudaraku. Tapi kita hidup berdasarkan firman. Sama-sama bilang sama saya hidup berdasarkan firman. Jadi jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita. Jangan-jangan Tuhan sedang jauh ya. Kok kalau Tuhan dekat, kalau Tuhan hadir dalam hidup saya, kenapa masalah saya gak selesai-selesai ya? Kenapa pergumulan saya gak ditolong-tolong Tuhan ya? Kalau kita hidup berdasarkan asumsi-asumsi kita, maka kita akan hidup semakin jauh. Disitulah kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan disitulah iblis memainkan perannya. Iya, dengan mendakwa kita, dengan berkata, iya Tuhan memang jauh dari kamu. Iya memang Tuhan sedang sibuk. Iya memang Tuhan sedang meninggalkan engkau. Iya memang begini, memang begitu. Saudaraku, hari ini kita diingatkan, kita gak boleh hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita gak boleh hidup berdasarkan asumsi-asumsi kita. Kita gak boleh hidup berdasarkan jangan-jangan, ya kan? Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berlandaskan kebenaran firman Tuhan.
Amin. Hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita nggak pakai lagi perasaan-perasaan, aduh jangan-jangan nanti begini, aduh jangan-jangan. Kita patokan atau landasan atau dasar dari hidup kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 34 ayat 19 itu harus menjadi dasar dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau hari-hari ini hati kita sedang tertekan, hari-hari kita merasa masalah kita semakin hari semakin banyak dalam hidup kita. Kalau kita merasa hari-hari ini kok seakan-akan tidak ada lagi yang mau dekat sama saya, oleh karena masalah pergumulan saya terlalu banyak. Tapi hari ini kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hidup kita berdasarkan firman. Sehingga orang mau ngomong apa, jangan-jangan begini, nanti lu begini. Saudaraku, jangan fokus kepada apa yang tidak pasti. Fokuslah kepada apa yang menjadi kebenaran, kepastian. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang ada memerdekakan hidup kita. Alkitab katakan bahwa firman langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti yang tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak tergoncangkan, kalau firman Tuhan tetap akan digenapi, berarti hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita pegang. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Tuhan membuka tangan, jangan berkata, aduh pendeta dosa saya terlalu parah, saya sudah terlalu najis di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terlalu najis yang tidak bisa Tuhan pulihkan, yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Dia Tuhan kok, saudara. Dia sanggup buat segala sesuatu apa yang tidak bisa manusia buat. Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita, dia memulihkan keadaan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita, ayo datang sama Tuhan. Jangan pernah pakai perasaan-perasaan yang tidak jelas, tapi hiduplah berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahwasanya sampai hari ini Tuhan selamatkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa Tuhan jauh dari kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami hidup berdasarkan perasaan-perasaan kami yang sering kali membuat kami salah dalam melangkah. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak, yang pasti tergenapi. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini merasa Tuhan jauh dari hidupnya. Tuhan, hamba berdoa jamah hidupnya, Tuhan pulihkan hidupnya. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu Allah yang dekat, Allah yang mengasihi orang-orang berdosa, Allah yang mencintai setiap mereka dan mau mereka pulih. Hamba berdoa jamah setiap hati ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Kami yang sakit hari ini jamah dan disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Justru terkadang kita lah yang sedang menjauhkan diri dari hati Tuhan. Datang sama Tuhan. Kita akan dipulihkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita.